Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusda Mawang. Kesempatan kali ini video yang ingin kami bagikan mengenai latihan soal Suajar P3K Pintar tahun 2025. Oke bro, langsung saja kami coba sampaikan soalnya. Untuk sumber soal dari Mbah Juje ada 30 butir soal. Oke bro, kita langsung ke soal pertama. Budaya berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan kriteria sebagai berikut, kecuali A. ASN harus memahami sumber daya yang tersedia. B. ASN harus memiliki kode etik. C. Kode etik dapat dijabarkan studi perilaku. D. Prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Oke, kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Yang bukan atau yang kecuali? Jawaban yang tepat adalah A. ASN harus memahami sumber daya yang tersedia. Yang bukan budaya berorientasi pelayanan. Kita lanjut. Soal nomor 2. Untuk pembahasannya Bapak Ibu, buka model masing-masing. Kita lanjut soal nomor 2. Oke. Dalam peraturan Menteri PAN-RB nomor 30 tahun 2014, inovasi pelayanan publik dimaknai dengan A. Terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung. B. Terobosan jenis pelayanan yang merupakan adaptasi atau modifikasi dari ide inovasi lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. C. Terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal dan atau adaptasi atau modifikasi yang diikutkan dalam kompetensi inovasi pelayanan publik. D. Terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jawaban yang tepat adalah B. Terobosan jenis pelayanan yang merupakan adaptasi atau modifikasi dari ide inovasi lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Lanjut, soal nomor 3. Tujuan utama dari nilai dasar ASN adalah A. Menjadikan dasar pembentukan peraturan internal tentang kewajiban masuk kerja. B. Menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. C. Menjadi pertimbangan pimpinan unit kerja dalam menentukan rekanan dalam proyek strategis. D. Menjadi instrumen pengukuran kinerja ASN oleh masyarakat. Ini mudah Bapak Ibu, jawabannya. Tujuan utama dari nilai dasar ASN adalah B. Menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan daya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Lanjut, soal berikutnya, nomor 4. Untuk mewujudkan organisasi publik yang akuntabel harus mengandung mekanisme berikut. A. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. B. Akuntabilitas proses dan program. C. Akuntabilitas kebijakan. D. Semua jawaban benar. Oke, jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Lanjut, soal nomor 5. Berikut adalah termasuk alat akuntabilitas. A. Perencanaan strategis. B. Kontrak kinerja. C. Laporan kinerja. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Lanjut, soal nomor 6. Berikut adalah unsur dari gratifikasi. A. Bersifat tanam budi. B. Tanpa sepakatan. C. Diterima oleh pejabat negara atau pegawai negeri. D. Semua jawaban benar. Ini mudah Bapak Ibu. Jawabannya kira-kira adalah D. Semua jawaban benar. Lanjut, soal nomor 7. Pilihlah pernyataan yang paling tepat. A. Integritas adalah nilai yang dapat mengikat setiap unsur pelayan publik secara moral dalam membentengi institusi. B. Peran integritas individu lebih penting daripada intervensi melalui sistem kebijakan.
C. Integritas sistem otomatis akan terbentuk dari integritas individu. D. Akuntabilitas dan integritas masyarakat juga menjadi unsur penting terbentuknya pelayanan publik yang baik. Jawaban yang tepat adalah A. Ini mirip-mirip Bapak Ibu, harus cermat nanti jika ada soal seperti ini. Jawabannya adalah A. Integritas adalah nilai yang dapat mengikat setiap unsur pelayanan publik secara moral dalam membentengi intentosi. Kita lanjut soal nomor 8. Berikut ini adalah termasuk prinsip keterbukaan informasi kecuali A. Maksimum, access, limited, exemption. Prinsip semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. B. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang berpotensi merugikan kepentingan publik dan harus bersifat terbatas dan tidak permanen. C. Permintaan informasi harus disertai dengan alasan. D. Informasi harus utuh dan benar. Jawaban yang tepat adalah C. Permintaan informasi harus disertai dengan alasan. Yang kecuali Bapak Ibu, yang bukan dari prinsip keterbukaan informasi. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 9. Berpikir terbuka dengan belajar hal yang berbeda adalah gambaran dari seseorang yang melakukan proses belajar, yaitu A. Learn, unlearn, dan relearn. B. Proses belajar yang aktif. C. Proses belajar yang terbuka. D. Jawaban B dan C benar. Jawaban yang tepat adalah A. Learn, unlearn, dan relearn. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 10. Salah satu pendorong pentingnya ASN selalu meningkatkan kompetensi antara lain yang paling sesuai, yaitu A. Dinamika pengubahan proses kerja instansi. B. Pengubahan dinamika dunia pucak. C. Dinamika arahan pimpinan. D. Dinamika pertentangan global. Jawaban yang tepat adalah B. Pengubahan dinamika dunia pucak atau pucak. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 11. Berikut ini adalah bentuk kode etik ASN yang tertuang dalam Undang-Undang ASN, kecuali A. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. B. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. C. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara untuk keperluan pribadi. Ini sangat mudah Bapak Ibu, yang bukan, yang kecuali adalah D. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara atau BUMN untuk keperluan pribadi. Lanjut soal nomor 12. Sebutkan yang bukan merupakan fungsi ASN. A. Pelaksana kebijakan publik. B. Pelayan publik. C. Pengawas kegiatan publik. D. Perekat dan pemersatu bangsa. Yang bukan fungsi ASN. Ini mudah juga. Jawabannya adalah C. Pengawas kegiatan publik. Lanjut soal nomor 13. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar adalah prinsip A. Akuntabel. B. Berkeadilan. C. Aksesibel. D. Efektif. Jawaban yang tepat adalah A. Akuntabel. Lanjut soal berikutnya. Menurut A. Imanto, siklus layanan dimulai pada saat titik-titik dan berakhir pada saat titik-titik. A. Dimulai pada saat konsumen datang ke loket pelayanan dan berakhir ketika konsumen pulang. B. Dimulai saat konsumen menemui kendala dan berakhir ketika keluhannya tertangani. C. Dimulai saat konsumen memilih jenis layanan dan berakhir setelah menemui petugas pelayanan. D. Dimulai pada saat konsumen mengadakan kontrak pertama kali dengan service delivery sistem dan berakhir sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan. Jawaban yang tepat adalah D. Dimulai pada saat konsumen mengadakan kontrak pertama kali dengan service delivery system dan berakhir sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan. Lanjut soal nomor 15. Berikut ini termasuk kode etik dan nilai dasar berakhlak kecuali
A. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. B. Melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. C. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. D. Loyal kepada atasan. Yang bukan yang kecuali adalah D. Loyal kepada atasan. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 16. Berikut ini adalah termasuk perilaku akuntabilitas yang sesuai dengan konteks core values ASN berakhlak. A. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. B. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cekatan, disiplin, dan integritas tinggi. C. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dengan fleksibel dan berintegritas tinggi. D. Kemampuan beradaptasi dengan permintaan dan karakter masyarakat Indonesia yang beragam. Jawaban yang tepat adalah A. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 17. Sebagai ASN, membiasakan belajar hal-hal yang benar-benar baru dan melakukan secara terus-menerus dalam proses belajar, yaitu A. Learn. Kami ulangi, mohon maaf. A. Learn. B. Unlearn. C. Relearn. D. Self-study. Jawaban yang tepat adalah A. Learn. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 18. Yang dimanakah di antara panduan berikut? Mohon maaf, kami ulangi. Yang manakah di antara panduan berikut? Mohon maaf, kami ulangi lagi. Yang manakah di antara panduan perilaku berikut yang merupakan kode etik dan nilai berorientasi pelayanan? A. Menjaga nama baik sama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. B. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. C. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. D. Melakukan perubahan tiada henti. Ini mirip-mirip Bapak Ibu. Kira-kira yang paling tepat adalah D. Melakukan perubahan tiada henti. Kita lanjut soal berikutnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik menyebutkan 12 asas pelayanan publik kecuali. Yang bukan terkecuali A. Kesamaan hak. B. Kompetitif. C. Keseimbangan hak dan kewajiban. D. Kepastian hukum. Jawaban yang tepat adalah kompetitif, yang bukan terkecuali. Lanjut soal nomor 20. Dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kedudukan masyarakat dalam konteks tersebut adalah A. Masyarakat sebagai wajib pajak. B. Masyarakat sebagai pengawas kinerja pemerintah. C. Masyarakat sebagai elemen adanya negara. D. Masyarakat sebagai penerima layanan. Ini mudah Bapak Ibu, jawaban yang tepat adalah D. Masyarakat sebagai penerima layanan. Kita lanjut soal nomor 21. Sesuai Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar jabatan ASN, bahwa setiap ASN perlu memiliki 3 jenis kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatannya, yaitu A. Teknis, kepemimpinan, dan sosial kultural. B. Tugas, manajerial, dan sosial kultural. C. Teknis, manajerial, dan sosial kultural. D. Teknis, leadership, dan sosial kultural. Ini mudah Bapak Ibu, jawabannya adalah C. Teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 22. Bentuk urutan tingkatan akuntabilitas adalah A. Personal, individu, keluarga, kelompok, organisasi, stakeholder. B. Personal, individu, keluarga, organisasi, stakeholder. C. Personal, individu, kelompok, organisasi, negara, stakeholder. D. Personal, individu, kelompok, pimpinan, kelompok, organisasi, pimpinan organisasi, stakeholder. Jawaban yang tepat adalah A. Personal, individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Lanjut soal berikutnya, nomor 23. Pernyataan di bawah ini yang menggambarkan perilaku kompeten ASN untuk meningkatkan kompetensi diri yang relevan atau tepat adalah A. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah diperlukan untuk jabatan strategis di lingkungan ASN.
B. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan bagi setiap ASN. C. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah diperlukan jika disangatkan dalam tugas jabatannya. D. Semua salah. Jawaban yang tepat adalah B. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan bagi setiap ASN. Lanjut, soal berikutnya, nomor 24. ASN pembelajar yang relevan saat ini adalah A. Pegawai memiliki kemampuan menerapkan kompetensinya ke situasi baru di dunia yang selalu berubah dan kompleks. B. Pegawai yang selalu berubah sikap dan perilakunya. C. Pegawai memiliki kemampuan yang sesuai. D. Semua benar. Ini mudah Bapak Ibu, jawabannya adalah A. Pegawai yang memiliki kemampuan menerapkan kompetensi ke situasi baru di dunia yang selalu berubah dan kompleks. Lanjut, soal nomor 25. Lagu yang paling tepat menggambarkan keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia berikut ini adalah A. Gebiak-gebiak. B. Bendera merah putih. C. Garuda Pancasila. D. Dari Sabang sampai Merauke. Ini mudah Bapak Ibu, jawabannya adalah D. Dari Sabang sampai Merauke. Lanjut soal nomor 26. Berikut ini adalah indikator suasana lingkungan kerja yang harmonis. A. Suasana bekerja tidak bahagia. B. Kinerja organisasi rendah. C. Kesempatan belajar dan kontribusi rendah. D. Semua ASN suka saling membantu. Ini mudah Bapak Ibu, jawabannya adalah D. Semua ASN suka saling membantu. Kita lanjut, nomor 27. Upaya untuk melakukan kerja terbaik sebagai bagian perilaku kompeten ASN yang sesuai di bawah ini. A. Melakukan adaptasi terhadap pekerjaan merupakan keharusan. B. Melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan merupakan keharusan. C. Melakukan adaptasi terhadap orang lain dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaannya merupakan keharusan. D. Melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaannya merupakan keharusan. Jika ada soal seperti ini, Bapak Ibu harus cermat, harus teliti. Jawaban yang tepat adalah C. Melakukan adaptasi terhadap orang lain dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaannya merupakan keharusan. Lanjut soal nomor 28. Bentuk pernyataan yang paling sesuai antara lain tentang ASN sebagai pengopisi. A. ASN sebagai pengopisi selayaknya mengolah dan mengembangkan dirinya dan diharapkan mempertanggungjawabkan kinerjanya. B. ASN sebagai pengopisi memiliki kewajiban mengolah dan mengembangkan dirinya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. C. ASN sebagai pengopisi memiliki kewajiban mengembangkan dan bina kinerja kolega kerjanya. D. ASN sebagai pengopisi memiliki kewajiban mengolah dan mengembangkan dirinya dan pegawai lainnya. Jawaban yang tepat adalah B. ASN sebagai pengopisi memiliki kewajiban mengolah dan mengembangkan dirinya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Lanjut soal nomor 29. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan terhadap A. Pimpinan, B. Pekerjaan, C. Pengopisi, D. NKRI. Ini sangat mudah Bapak Ibu, jawabannya adalah D. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut, soal terakhir, 30. Loyalitas merupakan kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang pada orang lain atau misalnya organisasi yang ditunjukkan melalui A. Ide dan pemikiran, B. Sikap dan tindakan, C. Ketaatan dan pemikiran, D. Integritas dan idealisme. Jawaban tepat adalah B. Sikap dan tindakan. Terakhir Bapak Ibu, tambahan soal 1. Kebijakan adaptif dikonseptualisasi oleh elemen kapabilitas sistem dinamik governance berikut kecuali A. Thinking ahead, B. Thinking along, C. Thinking ahead, D. Thinking across. Jawaban yang tepat adalah B. Thinking along. Oke, kira-kira itu saja soalnya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait latihan soal sebanyak P3K Pintar tahun 2025. Semoga sukses. Akhirnya kami mohon maaf jika dalam penyampaian soal kami terdapat kekurangan atau kesalahan. Inti dari segala inti kami sudah ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.